syarat sholat. Syarat sholat ini ada dua. Malam perdana di mana kami komunitas Cinta Masjid Ar-Rahmah bekerja sama dengan komunitas Cinta Masjid Provinsi Gorontalo, dalam hal ini yang dibina langsung oleh Al-Ustadz Rahmat Jafar. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang saya hormati Dewan Pengurus Masjid Ar-Rahmah dan segenap pengurus komunitas Cinta Masjid Ar-Rahmah Gorontalo, yang alhamdulillah luar biasa persiapannya, ajakan untuk fastabiqul khairatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ini bagian daripada mujahadah kita di dalam menyebarkan agama Islam yang Allah ridhoi ini. Kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah putus-putusnya diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, guru besar kita, teladan kita, uswah dan qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruntuk keluarganya juga, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga kami dari pengurus KCM Provinsi Gorontalo yang sudah 2 tahun ini memang terus mengaktifkan beberapa masjid yang kami mampu tentunya, karena tidak semua masjid bisa kami kelola ya, sebab keterbatasan tenaga dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah malam hari ini kita mulai dengan kajian perdana di Masjid Ar-Rahmah, yang juga bukan hanya kajian agama saja kegiatannya, tapi juga ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dan saya mengajak kepada kaum muslimin yang menyaksikan acara ini untuk besok ya, kalau punya kelebihan untuk bisa mengambil partisipasi dan bagian untuk bersedekah melalui KCM Ar-Rahmah di Telaga ini ya. Insya Allah sebagaimana tema yang sudah ditentukan oleh panitia KCM Ar-Rahmah Gorontalo, pada majelis ini kita akan lebih fokus kepada pembahasan yang berkaitan dengan sholat. Jadi tema besarnya adalah selesaikan masalahmu dengan sholat ya. Sebab tidak ada masalah kecuali bisa diselesaikan. Jadi semua masalah dan problematika kehidupan ini semuanya bisa kita selesaikan dengan apa? Dengan sholat. Di antaranya dengan sholat. Ketika kita tertimpa musibah, menghadapi masalah, dan sebesar apapun masalah itu, maka bagi orang yang beriman, sebetulnya Allah sudah memberikan jalan keluar, dan solusinya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ya ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat ya, bersabar dan sholat. Ini harus kita paketkan antara sabar dan sholat. Sebab ada orang yang hanya mampu bersabar, tapi dia tidak bisa melaksanakan sholat. Sabar itu bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Sebagaimana orang yang sholat, tapi juga dia tidak bisa sabar. Maka dua hal ini harus kita satu padukan. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Ini tidak bisa ada pilihan. Oh, saya kalau menghadapi masalah cukup dengan sabar aja, sholat nggak perlu. Atau dengan sholat saja, sabar nggak perlu. Dua-duanya ini harus kita patenkan di dalam kehidupan kita. Olehnya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat ini adalah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Sebab sebetulnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal kesehatan, sebetulnya konsep syukur yang paling relevan itu adalah sholat. Sebab makna syukur yang didefinisikan oleh para ulama adalah isti'malun ni'mati fi ta'atillahi li ziyadatin ni'mah
menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam rangka beribadah kepada Allah, untuk kemudian Allah menambahkan nikmat tersebut. Kalau tidak ditambah secara kuantiti, minimal tidak dicabut. Kan begitu. Apa itu as-shalah? As-shalah itu secara bahasa artinya ad-du'a, doa. Dan doa ini ada dua. Kata para ulama, ada doa secara mutlak, ada doa yang secara khusus. Doa yang secara khusus adalah ad-du'a bil khair, doa dengan kebaikan. Sebab ada doa dengan keburukan. Nah, sholat itu kalau dari sisi bahasa nanti ada secara mutlaknya, pokoknya doa. Yang kedua adalah dibatasi bahwa yang dimaksud dengan sholat itu adalah doa dalam bentuk kebaikan. Ya. Adapun secara istilah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri, kumpulan-kumpulan ucapan, wa af'alun, dan kumpulan perbuatan. Artinya ucapan dan perbuatan, atau ucapan dan gerakan, muftatahatun bitakbiri, yang dibuka atau dimulai dengan takbiratul ihram, mukhtatamatun bitaslimi, dan diakhiri dengan salam, ya. Bisyaraitin mahsusatin, dan ini harus terpenuhi di dalamnya syarat-syarat tertentu. Jadi tidak semua ucapan dan perkataan atau gerakan itu boleh di dalam sholat, ya, harus diikat atau dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Wa summiyat bidzalika listimaliha 'ala du'a, dan sholat itu disebut sholat, disebut doa karena mulai dari awal kita takbir sampai akhir semua mencakup yang namanya ucapan-ucapan doa. Jadi kalau ada sebetulnya orang tidak sempat berdoa selesai sholat, maka sebetulnya dia sudah berdoa dengan sholat itu sendiri, ya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang sedang menonton kajian KCM Ar-Rahmah ini, banyak sekali hal-hal yang sebetulnya harus kita kaji tentang sholat ini. Sholat itu masyrut, ya, ada syarat-syaratnya, ya. Jadi misalnya salah satu syarat daripada orang yang mendirikan sholat harus sudah dalam keadaan toharo, dalam keadaan bersuci. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan seterusnya ila akhiril ayat. Jika kalian hendak mau melaksanakan sholat, maka hendaklah apa? Faghsilu wujuhakum, ya, basuhlah wajah kalian. Jadi ini berkaitan dengan wudu. Maka hubungan wudu, ya, hubungan wudu tohara dengan sholat adalah syarat dan yang disyaratkan. Sholat tidak sah jika orang yang mengerjakan sholat tidak dalam keadaan bersuci. Maka penting bagi kita untuk membahas hal-hal apa saja yang harus kita lakukan prasolat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat wajib sholat, artinya orang yang wajib sholat itu ada 4. Yang pertama adalah dia muslim. Adapun non muslim, dia tidak wajib sholat. Orang kafir itu tidak wajib sholat. Tapi orang kafir ini terbagi menjadi 2. Ada kafir asli, ada kafir yang, kalau selain asli apa? Palsu. Maksud kafir palsu ini kafir yang orang muslim tapi murtad. Kalau kafir asli itu memang sejak lahir dia kafir. Lahir dari rahim seorang wanita yang kafir, hidup di lingkungan yang kafir. Itu ya. Kemudian dia Islam misalnya masuk 50 tahun. Oke? Maka semua sholat yang dia tinggalkan, kan dia tidak sholat selama 50 tahun, katakanlah 10 tahun dia balik, 40 tahun dia tidak sholat, itu tidak wajib diganti, tidak wajib diqadha. Adapun kalau ada seorang muslim usia ke 30 tahun dia murtad, mungkin dia studi S2-nya di Amerika misalnya, lalu dia tergoda dengan lingkungan di Amerika, lalu dia murtad, maka selama 2 tahun begitu kembali dari Amerika dia muslim kembali di Gorontalo, berarti 2 tahun selama dia murtad wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Ya, kenapa? Sebagai uqubah atau sanksi untuk dia yang tadinya muslim, dia sudah tahu wajibnya sholat, ya kan? Dan kebenaran dari agama Islam, lalu dia murtad, dia tinggalkan agama Islam itu, maka semua sholat yang dia tinggalkan masa dia murtad wajib untuk dia ganti. Sebagaimana seorang muslim yang tidak sholat, kalaupun sholat ngotahun peenda. Ngotahun peenda itu berarti itu tabiawal itu. Idul Fitri, Idul Adha lewat karena sibuk dengan pemotongan sapi.
Sholat tarawih dia, apalagi sholat fardu. Atau kita ambil misalnya ada yang cuma seminggu sekali sholat Jumat. Maka ketika dia taubat, dan cara taubatnya adalah berazam untuk melaksanakan sholat dan beristighfar dengan dosa-dosa ketika dia meninggalkan sholat, maka sholat selama dia tinggalkan itu wajib dia qadha. Nanti bagaimana tata cara qadha, insya Allah ada pembahasannya. Itu yang pertama, muslim. Yang kedua adalah al-bulugh. Orang kalau sudah balik, sudah wajib terkena beban-beban taklif, hukum-hukum Islam ya, yang wajib untuk dia kerjakan. Jadi semasa dia lahir sampai dia masa anak-anak, selama dia belum balik, maka tidak wajib sholat. Adapun untuk membiasakan diri agar dia menjadi orang yang pandai sholat, dia rajin sholat ke depannya, maka Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat pada usia ke-7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka ketika meninggalkan sholat ya pada usia ke-10 tahun. Ini rata-rata belum balik 10 tahun, mungkin ke-11 tahun baru balik. Nah, cara memukulnya adalah bidarbin ghairi mubarrihin. Pukulan yang tidak menyakiti, mungkin dengan surban, dengan sarung. Itu kan tidak meninggalkan bekas, begitu ya.